Hai Sobat Blue, selamat sore. Selamat datang lagi di Blue Experience Day 2 bareng aku Poni. Di acara Blue Experience ini itu bagian ulang tahunnya Blue yang ketiga tahun ini ya. Jadi masih batita. Nah, kita bakal bahas tentang pertemanan, circle kecil, pengaruh besar selama 1 jam ke depan. Dan buat teman-teman yang udah join, thank you so much. Jadi stay tune terus di live ini sampai akhir. Nah, buat yang belum tahu, Blue Experience ini adalah salah satu rangkaian dalam rangka ulang tahun Blue yang ketiga dengan tema Adulting 101, Survive and Thrive yang dilakukan selama 3 hari dari tanggal 22 kemarin, 23 hari ini, dan 24 Juli besok. Di Blue Experience ini kita akan membahas 3 topik seputar proses menuju kedewasaan, yaitu karir, pertemanan, dan pernikahan. Dan akan ada 3 sesi setiap harinya, yaitu pukul 12 siang yang tadi udah sama Kak Yohan. Nah, sekarang jam 3 sama Lutfi, dan jam 7 nanti sama Golf. Nah, serunya lagi kita bakal ngobrol bareng TikTok content creator favorit kalian semua. Jadi Sobat Blue yang udah join live ini, stay tune terus sampai akhir karena ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini. Dan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Hadiahnya ada kartu flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience on site Jakarta, special speakernya yaitu Kunto Aji, dan masih banyak reward seru lainnya. Jadi Sobat Blue ikutan ya Blue Quiz, dan langsung aja klik link di bio TikTok Blue, atau teman-teman bisa langsung buka web browser masing-masing, insert link Blue Quiznya yaitu blue.id/bluexpquiz2, atau langsung aja cek ke link Blue Quiz di website blueexperience.id, atau gampangnya tinggal langsung ke Instagramnya Blue @blue_by_bc_digital. Nah, selain itu Sobat Blue juga bisa mendapatkan tiket Blue Experience on-site di Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget, Sobat Blue bisa melakukan 3 kali in-app payment Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app Blue payment lainnya. Dan bisa langsung cek di websitenya blueexperience.id. Nah, buat yang belum punya rekening, wah, ketinggalan banyak nih. Jadi jangan lupa langsung buka rekening Blue pakai kode Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi. Karena ada banyak banget promo dari Blue setiap harinya. Ya, seperti itulah. Dan kita hari ini akan membahas tentang pertemanan ya. Kalian tuh ngerasa gak sih kalau pertemanan itu sangat berpengaruh dalam hidup dan karir kita? Kalau gue sih berasa ya. Dan paling penting itu adalah proses paling penting dalam proses pendewasaan. Jadi hari ini kita akan membahas gimana persahabatan bisa bantu kita menghadapi tantangan hidup dan karir. Jadi siap-siap untuk mendapatkan insight keren tentang bagaimana persahabatan bisa jadi hero di balik layar kesuksesan kita. Tapi bukan hero ini ya, game sebut brand tadi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, nggak cuma jago bikin konten TikTok yang lucu dan menghibur, tapi seorang profesional di dunia fashion. Selain creating konten di TikTok, Lutfi juga beraksi sebagai show manager di Jakarta Fashion Week. Jadi Sobat Bu, siap-siap mendengarin cerita seru dan perjalanan pendidikannya yang unik dan hobinya yang seru dan traveling. Lutfi Avansyah. Halo. Sebelum mulai gue pengen nanya dulu, Van, lu udah lama nge-rap? Lumayan. Udah seharian kemarin 3 sesi, jadi kayak Rap goddess ya lo ya sekarang ya? Keren Eminem banget. Ice Spice. Phony with the blue, Eminem who? Iya, right. Nah, ini kan lagi ulang tahun ketiganya nih. Iya. Lo ada wishes gak sih buat Blue? Blue, Tisu please. lo gue ngelihat lo banget dari lo. Gak apa-apa. Gue udah janji banget lagi nggak mau nangis di sini. Tisu. Blue, gue tahu struggle lo buat sampai detik ini ya. gimana. Benar-benar. Walaupun lo baru 3 tahun, gue tahu gimana yang tumbuh duluan. Dan pesan gue cuma satu sih, Iya kan? stop dengan empeng lo itu karena Kayak lo udah 3 tahun. udah mau dewasa gitu. Iya, udah mau dewasa. Usia kucing tuh 3 tahun tuh kayak udah mulai masuk kuliah. Udah adolescence gitu loh. Adolescence ya, young adult lah. Jadi ya, gue tahu sih you're gonna going places. Gue tahu lo anaknya humble banget, walaupun kadang humble bragging juga. Kadang. Selamat dan sukses. Yes. Happy birthday Blue. Happy birthday Blue. Tetet hari ini. Gue bingung nih, Van, gue ngobrol menatap layar lo sendiri atau ini ya? ke lo gitu ya. Nah, jadi mic-nya.
Turunin mic-nya katanya. Biar kayak ASMR gitu kan. Iya, jadi selain berat badannya harus turunin adalah mic-nya teman-teman ya. Mic-nya harus diturunin. Nah kita kan sebelum mau nanya-nanya lebih lanjut tentang lo, kita mau ice breaking dulu. Jadi ada games nih. Depan lo sudah ada AB, Ya ampun, Cekut. gue belum siap bahasa tapi Ivon. Enggak tenang aja. Ice breaking challenge. Dry ice. Dry Nitrogen. ice, boleh. Nah ini tuh games pilih satu kata. Jadi nanti Lutfi bakal mendapatkan pertanyaan singkat, lalu pilih saja salah satu katanya. Iya, AB Cekut ya yang tadi ya. Iya, AB Cekut nih. Buat Sobat Blue yang mau ikutan jawab boleh langsung jawab di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tap layar. Nah oke. Live shopping Von, live shopping. Keranjang kuning. Nah jadi ini ada, lu pilih satu kata. Yang pertama tuh A, yang kata kedua B berarti. A kanan kali ya. Balik berarti A ya, A, B. Oke, kata pertama. Diceritakan. Bayang, mau yang golek. Nah kata pertama, ambisius atau optimis? Ambisius, kenapa? Lu ambis banget ya anaknya ya. Soalnya menurut gue ambisius tuh nggak bergantung sama hasilnya gitu loh. Tapi kayak menghargai prosesnya banget. Kita ya udah ambisius kayak passionate gitu. Ya. Tapi kalau optimis tuh kayak harus positif outcome. Sedangkan kayak it's okay to be negative. Fall sometimes. Ingat kata Tori Kelly guys. If you're the top, then brace for the fall. Wow. Soekarno, bermimpi setinggi langit jatuh di antara bintang. Benar. Gue Soekarno sejati. Oke, next ya. Fashion atau traveling? Travel. Kemana? Biasa suka kemana? Aku biasanya pikiran aku yang traveling gak? Wah, itu kita semua ya. Kemana-mana sih Von, tapi pengen banget lagi ke negara-negara yang belum pernah. Atau kota-kota yang belum pernah. Gue bahkan belum pernah ke Bajo sama Lombok. Oh my god, iya. Kayak Lombok bagus banget, gili kan. Maksudnya apa-apa Bali gitu. Kayaknya padahal ada pengen Lombok. Pengen coba yang lain gitu. Sumpah. Kalau dari semua tempat yang udah lu travel, paling favorit lu di mana? Sapporo sih, Jepang. Iya, loh. Japan, hai. Gue kebetulan belum pernah ke luar negeri ya. Jadi mungkin kalau misalnya belum ada acara di luar negeri. Ajak aku dan Foni langsung. Bener banget, Sapporo gitu kan. Maksudnya kan kayak contactless cardnya Blue kan gampang banget ya buat dipakai luar negeri. Kan? Iya. Blue virtual maksudnya kalau kayak kita dikasih tahu di sini tapi belum praktek tuh agak kurang gak sih, Iya kan, kayak pengen nyobain secara langsung. Iya kayak beneran gak sih bisa gitu loh. Kan? Iya sama. makanya. Ya udah ya, Blue ya. Oke, nanti nextnya skincare atau makeup? Skincare, karena base-nya dulu ya yang paling penting. Kalau kanvasnya belum bener, makeupnya nggak nempel. Bener. Gitu. Chic or vintage? Chic. Why is that? Cause you know like being chic in the city. Yeah, like kayak the chic. The it girl of the town. Aku cukup jiwa aku yang vintage. Dan nenek aku yang vintage juga. Nenek aku juga itu ya. Semua nenek vintage ya. Stylist or designer? Stylist. Oke. Ya, kayak still the look tuh menurut gue adalah pondasi lagi. Bener. Kalau designer mungkin trennya ya, tapi kayak stylist itu tuh yang set the trend. Dan maksudnya vibesnya kayak gini nih lagi bagusnya. Kayaknya gak mesti exact brand gitu gak sih? Iya. Kayak gak harus designer actually. Yeah. Tapi if we have the money sebenarnya kita gak akan ngomong gini. Iya. Denial. Nah oke, kita kan udah main game. Sekarang Sobat Blue tuh pengen dengar cerita soal pertemanannya lo nih. Siapa tahu ada kelakuan dari teman-teman lo yang sama kelakuannya kayak teman-teman kita. Benar. Gitu, teman-teman yang lagi nonton. Nah kalau Lutfi sendiri dikenal kepribadiannya humoris dan candaannya random banget. Tergantung kepribadian aku yang nomor berapa tuh Kak. Betul, iya. Nah emang dari awal kan suka bercanda. Menurut lo dengan bercanda itu apakah lebih gampang dapetin teman gak sih? Iya benar. Bercanda tuh salah satu hal yang mengantarkan gue ke banyak pintu dan pertemanan dan orang-orang yang gue gak tahu sebelumnya gitu sih. Dari bercanda juga aku ada di sini hari ini. Benar juga. Jadi bercanda aja guys umur hidup. Bercanda aja, jangan serius-serius ya. Bercanda lo yang Oriza Sativa, Homo sapiens gitu ya. Dan Ponista. Udah. Tapi apa ada nggak selama ini lo bercanda tiba-tiba sejauh lo nggak nyangka, gue nyampe sejauh ini titik ini nih. Yang paling jauh tuh sebenarnya sejauh mata memandang. Jadi emang kayak ethical brand gitu loh. Sama sejauh mata melotot. Sejauh mata
jauh mata Ojan, tetap mata Ojan ya. Fon prime time banget. Gue takutnya pada nggak relate. Oh my god, iya lagi. Pada nggak tahu. Udah pada Gian Skibidi Skibidi giat. Ya udah deh. Nah kalau tipe yang suka bercanda, pernah nggak ada orang introvert menjauh dari lo atau sebaliknya jadi nyaman? Kalau orang introvert sebenarnya ada beberapa temen gue introvert tuh dia udah tahu, rata-rata udah pada tahu Fon cara menghandle kayak misalnya sama orang gue yang extrovert. Iya kan MBTI gue bener 100% extrovert. Oh, jadi 101 kalau bisa lewat ya. Beneran gue juga kaget kayak nggak ada even sedikit pun introvert. Serius, beneran 100%. Wow. Jadi kayak gue bisa eksplosif banget gitu loh yang ininya energinya. Nah kalau misalnya mereka butuh recharge biasanya mereka nggak menghindari tapi lebih ke kayak di rumah aja yuk, pesan makan aja yuk di rumah gue gitu. Ini aja ya. Pesan makan aja deh, kita nggak usah keluar gitu karena takutnya overstimulated ya Kak. Iya. Takutnya overwhelm ya. Bener. Nah berarti introvert itu tuh udah beda. Ya kalau sekarang. Tuh sebenarnya gak lucu banget ya nungguin. Iya benar nggak rata-rata kalau yang introvert yang gue temuin sih mereka udah tahu ya kayak gue butuh recharge dulu. Lagian juga kan nggak ketemu tiap hari kan. Kadang kayak mereka udah aware ya. Social battery gue udah segini nih. Jangan deh Lutfi lo jauh-jauh disemprot air zam-zam. Kalau misalnya social battery gue habis, gue ada power bank gitu. Nggak mau kabel Type C. Cuman biasanya recharge itu nggak selama itu tahu orang butuhnya ternyata. Nggak tahu kalau orang-orang introvert biasanya. Tergantung. Gue ke toilet dulu deh. Gue mau sendiri gitu. Tapi di toilet sejam gitu kan. Pingsan gak ya? Enggak dong, jangan dong. Gitu kan, jangan ya. Berarti lu pernah gak sih kayak kan lu extrovert nih. Lu pernah gak sih capek gitu? Gak pernah atau semua orang kalau dibilang capek pasti Fon. Capek bersosialisasi tapi pernah. Enggak, justru gue nge-recharge dengan ketemu orang sih. Kayak kalau gue makanya pas pandemi tuh susah banget Fon buat gue. Kayak enggak, gue ngebandingin susah sama nakes sih enggak ya. Maksudnya beda battle. Cuman maksudnya susah dalam artian tuh enggak ketemu banyak orang gitu. Makanya dulu tuh bisa yang kayak Zoom tuh enggak mati berapa whole day gitu. Iya. Oh gitu. Berarti lu emang gak ada habisnya ya kalau lu ketemu orang baru asalkan ada orang lu pasti ke charge. Iya. Cuman kadang ada sih momen-momen yang lagi pengen. Lu pernah gak sih kayak pengen sendiri tapi berdua gitu? Iya, kayak sebenarnya lebih ke presence orangnya aja kan. Iya, kayak let's be together alone gitu. Let's be alone together gitu. Iya, jadi kayak lo tuh udah gak tahu mau ngomong apa, tapi lo gak pengen sendiri banget pengen sendiri. Kan. Nah, ada juga kayak temen gue yang kayak gue pengen ke Bali ya sendiri. Nah ini salah satu contoh ya temen gue yang introvert. Gue mau ke Bali ya sendiri, terus bilang gue ikut. Lah kan gue mau sendiri. gue mau solo nggak solo dong jadi. Ya udah kita satu villa aja nggak usah ngomong tapi. Terus mau temen lo. Kalau misalnya dia ngomong bayarin. Bayar tiket pulang ya gitu. Ya, di band belum dicoba sih. Paling gue kalah 5 menit. Kayak nggak mungkin deh. Kayak lu pas belum flight juga udah kayak udah ngomong ya. Nah berarti lu kalau dengan ketemu orang banyak lo lebih senang ya dibanding sendiri. Iya, jadi mending gue sepi dalam keramaian sih. Sepi dalam keramaian di pasar ya. Iya benar. Pasar diem aja tapi yang penting ada presence. Terus ntar gue langsung bikin kayak time lapse yang orang pada mau mondar-mandir. Wah ini 2016 nih bokeh belakangnya. Fon gak banget Fon. Pakai filter aquamarine gak Fon tapi yang warna oranye. Jadi kayak milenial banget ya. Iya, kita lagi. Gen Z tahu sebenarnya. Nah tapi menurut lo aneh gak sih kalau orang ngabisin waktunya sendirian? Sebenarnya nggak aneh, cuma gitu takutnya direkam terus jadi bahan bersyukur. Sering banget tahu Fon ternyata yang kayak ada temen gue dia tuh kerja buat brand gitulah di salah satu event. Abis itu dibilang kasihan banget masnya lagi makan. Sebenarnya dia lunchtime doang kan. Sebenarnya dia udah manajerial level gitu loh. Tapi emang duduk di atas stok gitu loh. Jadi kayak kasihan banget, gitu ya? Kayak sedih gitu kayak makan. Padahal tapi lu tahu nggak sih yang kalau di TikTok tuh cowok kalau makan kayak kasihan gitu? Iya. Iya kan. Tapi gue coba kata followers gue ini khusus cowok kak kata gitu. Maksudnya apa ya? Gitu. Sorry ya apa ya?
Tapi kan lu selain jadi creator di TikTok, lu juga ternyata pernah jadi show manager di Jakarta Fashion Week. Iya, dulu banyaknya kita masih menapaki karir kan. Oh iya. Pengen kemana nih? Kita kayak bingung gitu. Itu gimana ceritanya? Iya, soalnya kan relate banget sama jurusan gue kan ilmu perpustakaan. Nyambung perpustakaan sama Jakarta Fashion Week. Nyambung kayak gimana ya? Gue bilangnya emang itu linear banget kan. Sangat-sangat terhubung. Iya, enggak, awalnya gini, gue di UI ada namanya klub mode, fashion club gitu. Okay. Nah, annual eventnya itu namanya UI Fashion Week. Yes, nah di situ tuh gue awalnya jadi staff, habis itu diangkat jadi vice president, kayak wakil ketua gitu. Nah waktu itu gue tuh yang ngebawahin PR sama kreatif. Jadi gue nyari-nyari partnership gitu. Akhirnya gue nge-reach ke Jakarta Fashion Week sebagai partner. Karena gue yakin, maksudnya pada waktu itu belum ada event yang di-convert jadi virtual. Jadi belum ada tuh yang kayak vendor-vendor. Oh kita bisa live stream gitu-gitu tuh belum ada. Zaman pandemi dan gue, jadi kan sebenarnya persiapannya tuh udah dari jauh sebelum pandemi. Tadinya kita mau buka barengan sama Ashta. Ingat gak sih Ashta juga bukanya pas pandemi kan? Iya. Tadinya tuh Fashion Week-nya mau dibikin sama Ashta District 8. Habis itu karena pandemi jadi kita convert segala macem dan nggak punya benchmarking gitu loh. Sedangkan kayak ya kita mau benchmark pasti sama JFW kan. Pas nanya pada waktu itu justru kayak ternyata JFW pengen nanya sama kita juga. Jadi gue kayak waduh gimana nih gitu. Iya, tapi karena udah kenal akhirnya ditawarin buat internship awalnya tuh. Waktu itu gue di bagian production juga. Jadi macam-macam deh pokoknya diganti, kayak kadang jadi runner, kadang jadi palu gada. Jadi role-nya diganti terus. Nah tahun keduanya baru gue ditawarin jadi show manager gitu di JFW. Apa kerjanya show manager? Show manager ini harfiahnya sebenarnya mengatur jalannya show. Jadi kayak benar-benar kan banyak banget tuh ada gue tuh kerja sama tektokannya sama music director, sama modeling agency-nya, abis itu make up, terus kayak pergantian model segala macam gitu kan harus diatur tuh. Kayak kita satu show itu ada yang kayak model itu bisa ganti 2-3 look. Jadi kayak gue harus make sure kayak dia harus ini berarti time-nya ya. Misalnya dari 20 orang nih satu brand, sedangkan satu show itu misalnya ada 5. Jadi satu sequence itu jadi teknis banget ya pokoknya. Intinya mengatur deh semuanya gitu. Jadi nggak boleh ada yang miss. Kalau ini abis ini dia gantinya kemana, terus jadi timekeeper, terus kayak look ini udah keluar belum, modelnya bener enggak, looknya bener enggak, harus udah ganti ya. kayak gitu. Pusing ya? Lumayan tertekan ya. Tapi pernah gak sih ada teman yang bantu lo banget di momen-momen penting karir lo? Ada justru waktu itu tuh gue tuh lagi banyak banget ngejuggling urusan. Gue tuh sempat juga jadi guru bahasa Inggris. Again. Iya, kan gue dari ilmu perpustakaan. Nggak, karena nyokap gue tuh guru. Jadi kayak gue tuh ada kayak pengen jiwa edukatornya ya. Justru gue pengen tahu Fon, ada nggak sih calling itu di gue gitu. Ternyata enggak. Cukup di nyokap lu aja. Cukup di nyokap gue aja berhenti gitu, karena ternyata Fon jadi guru tuh harus sabar banget Fon, harus telaten. Shout out semua guru-guru. Banget ya. Benar. Penyabar banget. Dan gue kan setipis tisu. Kadang tuh tisunya bagi 2 gitu kan. Nah, bagi 2 lagi. Jadi itu tuh gue udah nahan banget. Cuman kata supervisor gue yang kayak padahal itu online ya Fon, kayak kita bisa lihat kamu menahan emosi gitu. Terus gue kayak masa sih Pak gitu. Masa sih Pak? Kayak lu senyum tapi begini ya harusnya ya. Gue agak kayak agak kayak flinching gitu kan. Maksudnya gak ngerti kenapa. Gitu. Tapi lu punya berapa circle pertemanan sih? Aduh, enggak. Emang lu ngitung Fon? Gue kebetulan kayak bestie banget. Gue tuh cuma 2 orang ya. Sisanya kayak ya tergantung kebutuhan kayak biasa lah. Iya. Butuh apa? Transaksional aja. Transaksional, butuh konten di sini. Oke. Berarti circle lo 1. Circle gue lebih ke segitiga tuh, berarti kan 2 doang nih teman gue, berarti segitiga. Oh iya, enggak bulat ya. Gini ya, enggak gini ya. Enggak bulat, jadi segitiga. Triangle. Aduh, yang gue consider circle sebenarnya gue nggak ngitung lagi Fon. Banyak ya maksudnya. Maksudnya ada yang dari kayak high school babes, ada yang college babes. Berarti lebih ke era ya. Era ya benar. Cuman gue berusaha maintain. Terus ada yang kayak gue punya circle temen ini ospek kampus. Geng-geng yang suka bully gitu ya. Bukan, enggak, maksudnya gue ospek kampus kan itu digabung berapa jurusan. Iya. Nah itu masih main.
Oh pas zaman lo lagi di ospek, pas zaman gue maba ospek, gue masih main sampai sekarang. Gitu. Terus ada juga ya yang emang temen creator ada, terus ada yang non creator gitu. Non creator, ada yang kolega gitu. Ada yang sebatas kerja gitu, klien. Tapi kalau sekarang ini lebih sering hangout atau main sama circle yang mana? Sama kucing-kucing gue sih. Oh, ini lebih ke ini ya, apa cat lady gitu cat ya. Lady gitu. Soalnya kalau top lady kan takutnya jadi semir kan. Aduh. Berarti sama content creator kali ya? Iya. Karena emang kadang kayak berkaitan erat tuh Fon. Kerjaan juga invitation, sih kerjaan iya, apa biar gitu. Barengan biar bareng benar-benar. Tapi lo kalau as a person nih di tongkrongan lo, tipe yang bayarnya tuh masih suka pakai cash atau cashless? Nah dulu tuh gue bener-bener anaknya cash banget karena biasa orang tua kita iPhone ya. Iya, kayak bawa nggak punya cash tuh dosa banget. Bener. Giliran gue paling kesusahan apa sih bayar parkir ya. Bayar parkir karena receh kan. Receh terus kayak tuh kan emang perlu punya cash itu cash, penting. Iya mami. Iya terus cuman kayak semenjak semuanya udah bisa cashless jadi kayak aduh ngapain ya gitu. Kayak kemarin tuh kan masuk ke Thailand tuh ada regulasi yang harus bawa certain amount of cash kan. Jadi gue itu kayak aduh banyak banget nih cash gue bingung udah teledor pula kan. Iya kayak banyak banget. Itu akhirnya gue sekarang udah mulai convert ke apa-apa cashless. Soalnya juga pakai kris kan. Benar. Sekarang kan lu tahu gak sih tentang Blue Debit Card? Gue pernah denger sih Fon. Iya kan, Blue Debit Card itu tuh kayak debit cardnya dari Blue dan itu tuh bisa di tap kemana-mana. Jadi bisa ke kris, bisa ke mungkin EDC kalau di Indo kan masih pakai EDC kan. Dan kalau misalnya di luar tuh juga bisa lo bawa karena udah Mastercard. Iya. Jadi bisa lo kalau misalnya ke Thailand gitu kan udah langsung tap lo nggak perlu bawa cash. Mastercard ya, bukan master bedroom ya. Master. Nah, jadi sebelum kita lanjut, aku pengen ingetin lagi buat Sobat Blue yang udah join atau udah baru join nih live-nya, stay tune terus sampai akhir karena ada kuis yang jawabannya tuh tersebar di sepanjang live ini. Dan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Rewards-nya tuh ada kartu flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience Outside dengan special speakernya Kunto Aji dan masih banyak reward seru lainnya. Back with Fonny and Blue as the rapper in the house. Ini Ice Spice ya. Teman-teman juga bisa buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiz yaitu blue.id/bluexpquiz2 karena ini day 2 dan langsung aja cek Blue Quiz di website blueexperience.id atau cek Instagramnya Blue by BCA Digital. Yes. Fun. Kita live ada yang komen gak sih? Pengen lihat dong ada komen-komen. Ada komen. Kita coba cek dulu ya. Cek. Wah 3 juta nih yang nonton. 3 juta dolar. 3 juta. Bunda Korla lewat ini mah. Bunda Korla. Korla. Kabar Bunda ya? Iya. Wah ini agak-agak ini ya wifi-nya ya. Ada yang ngomong Kak Raisa. Oh ER. Kali kedua. Yes, ada yang bilang mau foldable cup-nya Blue. Oh ini iya, itu tuh bisa dilipat. Coba deh, lo kempesin lo kayak bisa diplug gitu deh. Emang sore-sore gini enaknya dilipat tau guys. Dilipat matras ya lo ya ternyata. Kayak gini ya, bener kan gue? Iya kayak gitu, keren kan? Keren banget. Keren banget. Nah, kalau kalian nih pengen nanya-nanya ke Lutfi boleh banget ya, kayak tanya-tanya apa yang kalian pengen tahu tentang circle. Gimana sih caranya punya circle yang keren-keren, Kak? Circle model semua gimana ya? Itu lebih ke lo sih yang bisa jawab ya, Fon ya. Gue sih gak se-hits lo ya. Waktu lo jadi kemarin model Royal Canin tuh perasaan lo gimana? Lumayan sih, aku harus retake berkali-kali ya. Kayak krek. Oh ini kurang crunchy nih kayaknya ya makanannya. Berarti lo tuh masih considered as apa nih? British short hair atau? Kayak lebih ke Yorkshire sih. Lo Yorkshire tuh? Iya. Itu karena guguk ya? Ini ada yang nanya nih, cara ngerubah introvert jadi extrovert, bagi tips dong. Kenapa harus berubah ya tapi ya? Apa ya, Power Ranger kali ya. Benten, Iya, kayak kenapa tapi ya? Kayak nggak mesti harus ya. Kayak be who you are. Apa mungkin maksud dia less socially awkward kali ya. Kayak how to be less socially awkward. Benar. Sebenarnya
gue tuh setuju sama orang yang bilang mainnya kurang jauh karena seriusan kurang jauh ya. Kita harus main sama banyak tipe orang supaya tahu ya. kayak kalau ketemu orang kayak gini harus kayak gini. Pembawaannya harus kayak gini. Kalau ketemu orang kayak gitu ternyata harus kayak gini gitu. Tapi ya kayak social awkwardness yang kayak dari encounter itu sebenarnya pasti harus ada dulu ya Fon. Iya. Supaya kita biar belajar. Iya. Ternyata awkward banget gue ngomong kayak gitu. Uncomfortable itu tuh kayak harus lo lewatin supaya lo bisa unlock next level. Bener banget. Wow, very deep. Daging dari tadi nih live kita. Nah, apalagi nih? Ada yang lu ngerasa gak sih di umur kita yang segini kayak kita udah dimintain insight tuh agak perasaan gue baru lulus deh iya gitu. Kan, kita tuh baru menuju proses pendewasaan gitu kan. Iya bener. Transisi dari kita SMA tiba-tiba kita kayak hitungannya baru lulus berapa tahun sih. Iya rasanya kayak baru kemarin. Baru menetas gitu. Sama tau gak sih gue liat di TikTok tuh ada yang kalian angkatan misalnya 9 berapa sampai 2000-an gitu. Sekarang tuh udah dipanggil mas sama mbak tahu. Terus kita kan kalau kerja sekarang juga seumuran kita nih nih dulu yang di belakang layar. Dulu tuh yang kayak kita tuh ngeliat mereka tuh pekerja yang serius respectful gitu ya kayak mbak mas respect gitu. Sekarang tuh seumuran demi apa sih? Kalian tuh umur berapa sih? Terus kayak 99 2000 98 seumuran. Kita udah mulai mengambil alih nih generasi kita kayak Nah kan tadi kita udah dengar juga cerita Lutfi sebagai content creator dan kelakuan teman-temannya nih. Sekarang waktunya untuk go deeper. Wow, dive deep. Dive deep sedip apakah? Nah menurut lo tuh apa tantangan terbesar anak muda zaman sekarang dalam menjaga pertemanan di dunia digital atau serba cepat? Serba cepat ya? Sebenarnya dengan mudahnya kita terkoneksi secara virtual ini tuh gampang kita dapat teman baru, terus kayak expose ke mungkin lingkungan baru. Itu salah satu juga kenapa kita di sini ya Fon ya pasti ya. Benar sih. Cuman kadang tuh kalau buat gue pribadi gue agak susah menganalisa kepribadian seseorang yang ditampilkan di sosial media sama aslinya. Karena sebenarnya mungkin relate juga ke gue yang kayak kan ada lu pasti pernah gak sih Fon yang kakak ngelucu dong atau kok aslinya diem yang gitu-gitu. Iya, sering lagi. Nah, pasti kan itu ada mungkin momen-momen yang kalau kita bikin konten kan ada proses brainstorming, ada yang mungkin proses editing juga sehingga menambahkan efek-efek yang lebih lucu gitu ya. Tapi pas langsung ya mungkin emang lagi nggak ada bahan aja, kan nggak mesti harus bercanda mulu. Pengen jadi manusia normal aja ya. Iya, kayak pengen diem aja gitu. Yang gitu-gitu loh kayak awalnya tuh gue mungkin ada certain confusion gitu pas ketemu orang yang, aduh aslinya ternyata kayak gini nih. Jadi itu sih yang buat kayak lu tuh harus set certain standard gitu kan dengan orang lain, kayak lu harus beract seperti apa yang dia mau. Benar, gitu. Itu tantangannya bener ya. Real banget. Oh my god, kita relate so much. Dari pergaulan lo nih, apa yang lo lakuin kalau misalnya salah satu dari mereka hanya menganggap lo sebagai mood booster doang? Jadi kayak badut lo dianggapnya. Oh my god, komedian. Jadi ibaratnya kayak ngebutuhin lo cuma sesaat doang gitu. Karena kan lo dikenal dengan sosok yang chill dan gak baperan ya. Lo baperan gak? Baperan enggak sih, gue berperan besar. Nah itu tuh, berperan besar dalam kontribusi negara. Benar. Sebenarnya soundtrack hidup gue kan emang badut gitu. Sirkus. Gue sebenarnya nggak masalah sih Fon. Kayak kalau misalnya dibilang mood booster doang, karena sebenarnya tujuan utama gue kayak kenapa gue keep going itu salah satunya tuh ya karena banyak yang kayak misalnya komen, kak ini mungkin out of context tapi gue seneng banget abis sedih terus liat konten lo atau kayak yang ada yang kayak aku abis ngelakuin hal-hal yang seharusnya tidak aku lakukan tapi ngeliat ini jadi happy lagi gitu. Terus aku habis apa sedih misalnya ketolak cinta, ketolak universitas gitu. Mereka jadi happy lagi. Jadi menurut gue kalau misalnya if I can make this world a better place walaupun sedikit dari konten-konten make it a better place. Gitu kayak I wouldn't mind karena ya itu fulfilling buat gue dan I'm making an impact dari hal-hal yang gue lakukan gitu. Dan jadi you love to do it as well. I love to do it as well. Jadi gue gak masalah banget sih. Mungkin itu gue mungkin bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan sedikit ketawa hari ini gitu kan gak apa-apa juga. Heal the world. Heal the world. Gimana caranya lo bisa bedain temen yang beneran asik atau yang sebenarnya toxic gitu? Kayak pernah gak? Dan lo gimana cara ngadepinnya?
Yang asik dan toxic sebenarnya time will tell gak sih, Fon? Karena kalau kita cuman mungkin ketemu beberapa kali dan cuman hahi, biasanya gak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita udah misalnya trip bareng atau kerja bareng atau project bareng atau apa gitu, biasanya tuh hal-hal yang dari hal serius itu tuh yang muncul. menyangkut professionalism atau kayak apa ya? Iya, professionalism sih. Kan? Something yang menyangkut bukan cuma hahi doang. Hahi bener-bener. Hal-hal serius lah ya. Hal serius ya. Hal dewasa. Hal dewasa. Adegan dewasa. Adegan gitu. orang dewasa. Bener. Lo tuh kalau tipe yang udah deket banget sama temen lo, tipe yang suka kirim-kirim makanan lewat ojek online gitu iya gak sih? Lagi. Iya. Oh lo giving ya orangnya. Bener. Gue gifter. Tapi gue gak terlalu, gue biasa aja kalau dapet hadiah gitu. Tapi berarti lu tuh emang suka nge-giving tapi receive biasa aja. Biasa aja. Makanya gue sering nonton live orang jadi kayak makasih giftnya Kak gitu. Tetap layar, lu tetap layar ya. Nah kalau buat bayar ojek online gitu lu biasa pakai apa? Gue biasa pakai Blue Virtual Card sih. Oh, yang ini kan, yang tinggal link doang gitu kan ke aplikasinya kan. Iya, jadi gampang sih, gue nggak perlu yang kayak top up gitu iya nggak kan? sih? Soalnya kayak rada-rada kayak credit card gitu kan, jadi kayak langsung ke potong. Nah, buat yang belum tahu, Blue Virtual Card itu adalah kartu debit virtual dari Blue. Jadi salah satu kartu virtual yang untuk memenuhi kebutuhan kalian. Nah, kalau pakai Blue Virtual Card ini, kalian bisa melakukan transaksi di aplikasi manapun, situs online manapun dengan aman dan praktis. E-commerce bisa, ojek online bisa, dan gak perlu top up e-money. Jadi langsung transaksi check out di e-commerce, tinggal linkage aja, tinggal pencet linknya. Dan untuk langganan platform streaming game online, software, aplikasi berbayar, semuanya you name it bisa. Bisa atur limit juga supaya lo lebih bijak dalam berkeuangan. Nah itu smart banget ya. Iya, atur limit ini yang gue baru nemu sih di sini. Ya. Soalnya kadang tuh gue gak tau sih, kan lo tau gak sih kalau aplikasi-aplikasi atau kayak subscription gitu suka yang kayak gue coba deh tapi terus nggak dipakai, terus tapi kayak kepotong-potong terus gitu. Terus lo nggak tahu ini gimana cara cancelnya. Iya gitu kalau ada limit kan kayak nggak bisa sorry. Gitu. Nah, lo cut off gitu kan. Tapi lo gitu nggak subscription lo each month tuh apa aja dan berapa aja gitu? Gue sebisa mungkin nggak terlalu subscribe banyak hal sih. Jadi kayak paling ya iCloud gitu-gitu doang, Netflix gitu. Tapi yang kalau kayak streaming platform gitu lo monitor banget ya. Kadang soal gini phone gue yang kayak ada satu show gue adanya di A. Terus yang ini show B adanya di sini gitu. Iya lagi, susah lagi. Iya, jadi harus semua, terus nanti gue lagi nggak mau nonton yang B, tapi ada di situ doang, jadi gue subscribe terus gitu. Nah pas banget kalau Blue Virtual Card kan bisa lu atur ya kan, limitnya ya. Kalau habis nonton sebulan kelar gitu misalnya lu blok aja, udah bye-bye. Nah buat teman-teman yang belum punya rekeningnya Blue nih, pas banget kalian bisa langsung buka rekening Blue pakai Blue Experience kodenya supaya prosesnya lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi. Dan ada banyak promo Blue dari Blue setiap harinya. Nah untuk sobat Blue yang sudah join atau baru join live, tidak capek-capek aku mengingatkan kalian, stay tune terus sampai akhir karena ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini. Dan akan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Rewardnya ada, Lutfi, mau dibantu? Aku? Yang pertama rewardnya adalah aku. Bukan Anda. Yang pertama ada kartu flash Blue Special Edition. 2 ada jam tangan Blue Experience Special Edition. 3 ada Blue Merch Special Edition. 4 dan tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special speakernya itu Kunto Aji dan masih banyak award seru lainnya. Yes, dan buat kalian yang mau ikutan Blue Quiz, teman-teman bisa buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiznya yaitu blue.id/bluexpquiz2 karena ini hari kedua, dan bisa langsung aja cek ke website blueexperience.id atau bisa cek ke Instagramnya Blue by BCA Digital. Dan buat sobat Blue yang pengen dapat tiket onsite Bandung, Jogja dan Jakarta, dan ada aku lagi nanti di sana, bisa menyelesaikan Blue Mission dan gampang banget caranya. Bisa sobat Blue melakukan 3 kali in-app payment Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic dan berbagai partner in-app payment Blue lainnya. Dan untuk lebih detailnya bisa langsung cek ke website blueexperience.id. Berarti lo bakal ke Bandung dan Jogja? Iya kan? Travel. Seru banget, lo emang Dora ya? Ikut dong. Mau dong. At Blue. At Blue. Nah, BTW, lo kan punya banyak teman dari berbagai kalangan nih kan, model. Aku punya teman sepermainan.
Oke. Nah biasanya circle lo tuh kan kalau makin gede makin toxic makin banyak masalah nggak sih? Menurut lo gimana cara ngadepinnya? Tapi ini ya sih Fon, kayak gue tuh nggak terlalu suka di dalam sebuah circle yang sangat besar. Okay. Contoh kayak misalnya kita liburan bareng nih, let's say 10 atau di atas 5 orang gitu. Yeah, okay. Gue tuh somehow ini personal preference ya, tapi gue nggak suka sama ada yang kayak misalnya besok gue mau ketemu teman gue dulu ya, besok gue mau sini, gue mau ini. Jadi kayak nggak ada kayak shared gitu kayak shared experience kita yang apa tuh semuanya bareng gitu. Yang nggak tahu sih sebenarnya gue nggak sukanya kayak ada cerita-cerita yang jadinya beda aja gitu. Kayak lah kita kan kemarin kesini ya, terus ada temen yang satu yang misah kayak apa ya kapan ya gitu nggak kan? Seru jadinya. Itu sebenarnya personal preference ya. Biasa paling lo kayak berapa kayak berteman dalam satu circle nyamannya berapa? Di bawah 5 sih. Di bawah 5 ya. Iya, okay. Di bawah 5 lebih ke rectangle berarti ya. Rectangle. Okay. Kayak honey kan soalnya. Nah menurut lo sebagai orang yang humoris dan sangat berperan, apakah sebagai orang yang humoris itu berperan besar di lingkungan pertemanan lo? Ini agak burden ya dengan label-label humoris ya, komedian jatuhnya komedian ya. Pertanyaan apa Pak? Ini kayak memory span gue tuh kayak ikan fugu. Sebagai orang yang humoris menurut lo peran lo tuh penting gak sih di lingkungan pertemanan lo? Iya sebenarnya setiap circle pasti ada badutnya gak sih? Ada badut ya, dan lo kebetulan badutnya. Kebetulan gue badut. Lo. Kebetulan iya ya. Soalnya biasanya kalau satu circle ada badutnya lebih dari satu. Biasanya clash tuh. Berantem badutnya. Kayak karena energinya ini kayak clash gitu clash, kan. bener. Jadi kayak either yang satu harus tone down atau dan gue ngerasa tuh pernah ada gue beberapa kali nggak ada masalah sama sekali, cuman yang kayak gue kayak kurang nyaman deh kalau ada dia karena energinya kayak too explosive gitu. Jadi gue menghindar kayaknya terus coba main lagi. Mungkin kan orang evolve ya, people change gitu. Pas gue ketemu lagi kayak kok jadi seru ya gitu. Yang nggak tahu mungkin dia dan gue sama-sama berubah atau gimana atau guenya atau dianya gitu. Tapi pas ketemu lagi kayak jadi klop nih dengan circumstances yang sekarang gitu. Jadi bertumbuh di luar orang itu. Iya, dan itu nggak apa-apa banget menurut gue karena ya emang preference aja kan. Berarti pada saat itu orang itu lebih ekstrovert dari lo ya? Sepertinya 102% dia. 102 ya. Iya benar. Nah sekarang kita mau main game lagi nih, ice breaking lagi. Ternyata esnya belum meleleh ya. Belum terlalu cair ya. Belum terlalu cair. Belum terlalu global warming ya. Kurang. Climate change jangan. Nah gamenya ini namanya Would You Rather. Jadi ada 2 pilihan dan nanti kita main mendang-mending. Mendang-mending ya. Kita jadi kau mendang-mending. Oke. Kau mendang-mending. AB-nya di. Ini masih AB cekut juga. Oke. AB cekut. Nah nanti option pertama A, option kedua B. Oke. Pertanyaannya, mie atau nasi? Nasi. Lo karbo banget. Gue nggak tahu kenapa kalau makan mie begah gitu loh, Von. Iya sih. Kayak carbs yang bikin gue begah banget itu mungkin karena tepung kali ya. Tepung jadi yang begah banget gitu. Dan kadang tuh kalau mie lagi perut kosong nggak boleh dimakan sih sebenarnya. Usbun ya. Untuk gue juga nggak. Jadinya karena kadang tuh kan kalau mie makan 1 kurang, 2 kebanyakan. Tapi gue selalu go untuk 2 karena 1 pasti lapar kan. Iya sih. Nah kalau makan 2 tuh pasti gue langsung yang begah gitu yang. Berarti mie-nya harus dicampur nasi gitu. Tambah begah lagi Bu. Next ya, bangun pagi atau begadang? Gue berusaha banget untuk bangun pagi. Dan kayak sebenarnya seneng sih buat bisa bangun pagi, cuman kadang kita dengan kehidupan freelancing ini ya Fon kan nggak jelas aja kadang ada aja yang dikerjain gitu. Cuman gue bukan tipe orang yang kalau misalnya bangun siang tuh bisa nyampe bangunnya sore atau malam gitu. Paling mentok jam berapa? 11 deh itu udah 11 tuh pasti gue udah kebangun gitu. Walaupun even gue tidur jam 7 gitu pasti tetap kebangun. Itu udah pagi ya. Itu body clock gue aja yang emang ke otomatis kayak let's go to business gitu. Nah lo hangout atau Netflix and chill? Aduh tergantung konteks lagi. Tapi iya gak sih kan kita iya sih, in between both aja gitu. Lagi mood apa gitu. Maksudnya kadang juga yang kayak tadi teman gue bilang di rumah gue aja yuk mesen makan kita nonton gitu. Yang penting presence-nya dia. Presence-nya benar. Nah, nextnya. Kalau lo prefer hangout di luar atau kayak home session gitu? Gue
Gue sih tergantung orangnya lebih tepatnya. Kalau emang orang ini seru untuk keluar, untuk hangout, gue lebih pilih hangout. Gue biasa kalau hangout itu tuh lebih nyari crowd. Jadi gue suka sama orang-orang, misal kalau berdua doang nih sama orang yang lo nyamperin orang lain gitu. Nyamperin orang lain bisa, atau kayak udah rame di sana terus gue samperin bisa. Yang penting kalau keluar tuh harus ramean, biar gak awkward juga kan. Kalau berdua doang kan suka kayak ngapain lagi ya. Nah kalau berdua doang enakan di rumah sih. Iya, tapi kalau berarti circle yang kayak pasti ada aja yang kayak ada di mana, si ini lagi di mana gitu ya. Samperin yuk, atau mungkin kayak hop places to places gitu kan. Ya nyari. Kayak koleksi teman gitu, kayak dari sini kita ngambil teman yang ini ke sini. Koleksi bukan cuman perhiasan, bukan cuman Pokemon Go. Nah, mau nanya lagi nih, lo tuh udah traveling ke negara mana aja? Traveling, negara pertama gue waktu itu sama nyokap ke Singapura. Habis itu Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, Korea, habis itu Belanda, Belanda, Prancis, Swiss, terus Ceko, Jerman. Ini ada sampai jam 7 gak ya? Enggak, itu aja. Tapi paling berkesan negara mana? Kalau tadi kan favorit itu Sapporo, tapi kalau berkesan, ada momen yang kayak surreal gitu ya? Iya kayak gue mungkin susah lagi, bentar. Banyak ya soalnya ya. Karena pasti tiap daerah beda ada culture-nya iya, ya. Dan ada ininya juga sih. Kalau yang Thailand kali ya. Thailand ya. Thailand bukannya rada mirip sama kita ya sebenarnya. Nah, somehow gue gak tahu kayak feels like home tapi it's not your home. Tapi gitu it's not ya. my home. But it feels like home. My home, like I see my people, but I don't hear my people gitu. Jadi kayak fever dream gitu gak sih? Jadi kayak pas gue ke Eropa dan negara-negara yang lebih well developed gitu, kadang tuh kayak mau makan aja susah banget ya, nggak bisa pesan. Iya, gitu. Kayak language barrier-nya ya. Lebih ke nggak bisa pesan online gitu-gitu loh, phone. Iya, kan beda ya. Kalau di Asia Tenggara kan masih gampang ya, apa-apa kita pesan gitu. Terus apa-apa tuh yang nggak bisa, ini harus ini jalan jauh, ini nggak ada nggak ada taksi kan online. Jalan ya. Iya. Soalnya kan kita kan udah terbiasa hingar-bingar Asia Tenggara yang jalan 1 kilo kayak motor aja 500 meter kayak I'm just a girl gitu, kayak gitu antemnya langsung kayak gitu. Iya lagi. Jadi kalau Bangkok tuh menurut gue Bangkok versi karena kadang ini gue merasakan juga beberapa kali kalau kayak ke yang terlalu develop gitu, jadinya terlalu banyak aturan gitu kan, Fon. Oh iya, lebih banyak restrictions yang nggak bisa apa. Sama juga mungkin yang kayak realitinya tuh terlalu dingin buat kemana, atau kan kalau di sini kan kita tempat ini ditutup karena terlalu ini kan kalau di sana kan lagi badai salju, lagi ada heat stroke, lagi nggak boleh keluar gitu. Kendala cuaca gitu. Terus harus yang kayak ngeliat weather, nanti bakal hujan nggak, bakal ini nggak, berapa layer hari ini gitu. Ribet kan. Iya jadi sih. kayak gitu. Kita balik lagi nih ke pertemanan ya. Apa tips memilih circle pertemanan yang baik untuk kita? Kan seringnya tuh kita malah terjerumus circle yang asik, tapi sebenarnya ngebunuh kita pelan-pelan. Killing me inside. Jadi kayak with his song. Menurut gue penting banget buat punya circle yang low maintenance, Sifon. Low maintenance. Berarti kayak nggak perlu tiap hari. Nggak perlu yang kayak ditanyain gitu. Tapi ketika kita ketemu, kayak nggak ada awkwardnya, kayak kita melanjutkan kayak where we left aja gitu. Terakhir ngomong apa dan kayak nggak ada vibe yang beda, nggak ada yang, ada beberapa yang kadang kan kok gue jadi awkward ya, kok jadi beda ya, kok jadi nggak ada common knowledge gitu. Nah itu penting banget sih, yang itu type of friendship yang paling susah sih sebenarnya. Yang paling susah dan itu yang paling real justru, ya kan? Dan soalnya Semelambung naik. Semelambungnya naik. Ya, penyakit Gen Z banget gitu. Iya, itu tuh juga kayak misalnya nggak ada yang kayak cemburu-cemburuan, atau kayak misalnya kita bisa kayak saling menghargai kesibukan masing-masing ya. Kayak misalnya kalau belum dijawab,
ada kan Ya orang-orang udah, yang kayak, ngertiin ya. "Lu kenapa sih lo belum balas gue? Gue tuh nggak penting ya." Ribet gitu, kayak udahlah, maksudnya pun juga ya lu tahu gue tinggal di mana, lu tahu Iya, nyokap gue kayak gitu-gitu. Kayaknya nggak akan juga gue nggak sengajain kemana-mana, lo gitu. Gue nggak sengajain, pasti ada aja yang emang, atau yang simply keselip aja Iya, gitu-gitu. iya. Gue nggak menjustifikasi kalau lemotan balas gue, cuman maksudnya ini kan soal kayak toleransi pertemanan ya gitu. Komprominya aja gitu. asal you just be there for each Iya, other. dan gue maksudnya kalau emang urgent banget pasti beda lah responnya gitu. Iya. Kayak ya gitulah, Ya. hal-hal kecil. Nah katanya nih kan cowok cewek tuh nggak mungkin sahabatan, ada yang bilang tuh. Tapi kan kalau ngebatasin lingkungan pergaulan kita, kan itu ngebatasin lingkungan pergaulan kita. Menurut lo gimana? Menurut gue setuju sih, bisa kok sebenarnya, Bisa ya? ya kan? Bisa sih sebenarnya. Bisa kan, Mon? Bisa. Bisa. Bisa tahu, cuman tergantung mindsetnya orang itu lagi sih. Benar dan jangan lo pacarin aja, ngapain gitu kayak. Iya benar. Ataupun kalau kayak misalnya mereka udah punya pasangan, ya kan nggak salah juga kalau main sama pasangannya juga. Jadi asal lo tahu batasan aja sih. Benar. Jangan lo tiba-tiba oh my god orang ini lebih ngerti gue, cinlok, gue tinggalin pasangan gue. Itu tuh enggak ya, jangan sih, ya, jangan. No ya. Teman adalah maut jatuhnya ya, jangan ya. Don't know. Enggak. Nah, kalian kalau misalnya lagi ada pertanyaan juga buat Lutfi, boleh banget komen ya di kolom komentar. Jangan lupa tap layar. Etalase nomor. Nah, jangan dong. Oke, kita coba bacain komen lagi ya. Kalau misalnya udah ada yang komen, tap layar ya, jangan lupa teman-teman. Ya agak-agak. Ada berapa juta viewersnya sekarang, Fon? Udah 3 miliar sih. Kebetulan lagi loading ya. Miliar, juta. Manusia di loading. dunia. Nah, biasa kalau misalnya pertemanan yang kayak apa ya, pertemanan gue udah gak tahu deh. Kalau lo ngerasa pertemanan itu harus ini nggak, harus high maintenance atau enggak? High maintenance, gue juga tipenya kayak lo lagi, kayak tadi yang gue bilang, temen gue cuma 2 ya yang benar-benar stick sampai akhir. Dan mereka low maintenance kan? Low maintenance, gue bener-bener ketemu mereka, jadi gue bertiga, jadi gue either salah satu gitu loh, gak selalu bertiga. Either or ya? Either or. Dulu tuh kalau misalnya, dulu sempet juga karena teman bertiga kayak gak ada, kayak misalnya teman gue sering berdua banget nih, gue sempet cemburu gitu loh. Iya, kayak sih gue out, kesel, syubu gitu kan. Tapi ternyata kayak sempat konflik sekali, dan ternyata how we responded to our conflict itu tuh oke gitu. Jadi kayak mereka mau care untuk ngejelasin, mereka show they still care about me, dan kayak ini bukan seperti yang lo pikirkan. Jadi kayak ya it all worked out ya. It all works out. Wifi masih agak lemot ya. Agak-agak nggak kebaca ya komen apa aja. Muncul ya. Cuma ada gue doang di sini nih. Coba ya. Tap layar ya teman-teman, jangan lupa tap layar kalau misalnya ada yang mau komen. Nah, punya device baru. Iya, device baru. Ini agak-agak wifi-nya. Ada komen nggak? Komennya jangan auk-auk lagi ya. Kalau kemarin tuh ada yang komen auk-auk gitu. 2.000-an gitu yang nonton, komennya auk-auk semua. Auk-auk nih wifi-nya tidak ini ya. Atau mungkin ada pertanyaan dari di belakang layar nih. Ada David Purnama, pilih payment pakai debit card terus masukin nomor Blue virtual. Oh, ini bukan pertanyaan, ternyata ngajarin. Ternyata ngajarin. Oh, nih. Sweater yang cewek bagus beli di mana? Nyebut brand dong nanti ya, ntar kita chat aja ya. Iya. Nah, by the way kan kalau misalnya circle pertemanan itu kan sering merencanakan itinerary nih. Benar. Buat ke mana-mana ya, misalnya kayak liburan bareng Bali gitu kan. Nah, kalau lihat lo kan traveling mulu, ada nggak sih tipsnya biar nggak jadi wacana doang? Wacana biasanya itu perlu komitmen sih, Fon. Dari kayak semua grup member yang yaudah kita yang terlibat, dan biasanya tuh gue bikin tabungan bareng gitu loh pakai Blue Gather supaya langsung
oke kita butuh budgetnya berapa. Nah di situ tuh bisa langsung ada ininya Kayak kan, uang kas gitu uang kan. kasnya, Iya. bareng-bareng langsung. Tapi itu fitur yang Pitch ngebantu in. banget sih dari Blue Iya, sih. Gue suka bener-bener. banget sama si Blue Lo Gather itu. pernah cobain? Gue kebetulan emang belum jadi nasabah, tapi abis ini nih gue bakal karena gue bener-bener tertarik banget nih buat ngikutin ini Blue Gather. Blue Gather karena kan kayak kadang tuh nggak cuma buat traveling ya, kayak ini tuh bisa buat misal arisan. Bener, ya gak sih? Kayak bener. circle lo ada yang arisan nggak? Ada. Iya kan? Arisan. Ya kan maksudnya kan yang teman-teman yang busui juga kayak aku tuh Busui friendly. busui friendly ya. Iya, Kita iya. patungan buat beli sayur katuk Betul, gitu. biar makin banyak ya Bener. stoknya. Tapi arisan tuh something yang OG Indo banget gak sih? Iya. Itu kayak Guyup banget gitu. wajib gitu dong. Ada Dan arisan. kayak fair gitu karena semuanya Bener. bakal kena. Bakal kena. Ini ada yang nanya Semua bisa dari kena. Renova. Pertemanan tapi dia ngata-ngatain, nggak tahu malu. Waduh. Marah nih Renova. Mbak, tenang. sabar Dia punya mbak. caps lock soalnya. Gak lama minta maaf. Menurut kakak cut off apa balik lagi Mbak, aja? sabar mbak. Terus ini caps lock dia teriak-teriak nih di komen. Sabar mbak. Sabar ya Renova. Gimana kalau misalnya orang-orang yang kayak egois berarti ya ini termasuknya kayak Jatuhnya iya ya Fon. iya kan, Selfish kayak ya. selfish kayak marah tapi dia juga nggak koreksi diri gitu ya. Gaslighter. Gaslight, gatekeep girl boss. Enggak dong. Enggak ya. Iya, Iya, iya gimana? sih. Cut off aja ya. Sepertinya kayak Kayak life's too short life too short to be sad. untuk mikirin orang-orang Iya kayak gitu. bener kayak Orang-orang yang nggak bisa ikutin Blue Gather, rekening tabungan single account yang bisa dipakai buat menabung Yes. bersama dengan suku bunga 3% per annum. Iya. menurut gue gitu. nggak worth Nggak- to stay ya. Gak wise dan dia nggak bisa ikutan Blue Gather kita yang bisa sampai up to Iya. 49 member. Bener kayak udah deh 49 member. Iya kan? Banyak banget temen lo kan sebanyak itu kan. Kayak gue rasa JKT48 juga bisa tuh Bener. bikin Blue Paguyuban, Gather ya. iya. Pakai Satu tabungan kas bareng. JKT itu. Aduh. Nah, apa sih proses pendewasaan lo yang lo pelajari buat pertemanan? Jadi kan kayak kita kan seumuran lah ya, seumuran lah ya, kayak dari proses SMP, SMA ke zaman sekarang kan kita udah lumayan out of touch sama teman Iya sekolah kita nggak sih? iya benar. Apa sih proses-proses transisinya gitu? Apa yang beda gitu? Kalau misalnya proses pendewasaan tuh dari dulu tuh banyak yang suka kayak mungkin karena konteksnya di sekolah ya. Jadi yang kayak aduh kan kadang misalnya kayak gue yang berisik terus ntar satu kelas kena gitu-gitu kan. Oh iya. Jadi kadang tuh lo tuh bisa gak sih diem yang gitu-gitu. Orang-orang tuh nyuruh gue tone down gitu kan. Lebih frontal. Bener, frontal. Frontal. Sekarang kan sebenarnya kayak bercanda Iya, gitu. bercanda. Jadi itu mungkin transisinya kayak ternyata I can be myself with kayak in the same in a different circumstance dan No one's with gonna different judge you for that people. juga. Iya yang akhirnya bisa lebih menjadi diri sendiri sih gitu. Soalnya dulu kan kalau misalnya sekolah emang kita ketemu banget tiap hari kan. Jadi emang kayak Beefnya tuh ada banget ya. Iya, jadi kayak siblings gitu kan. Iya, bener-bener. Sedangkan kalau sekarang lebih santai aja. Iya. Lebih open minded aja. Iya. Tapi menurut lo ada gak sih yang dari dulu lo lakuin buat filter pertemanan, tapi sekarang lo baru nyadar kalau filter pertemanan tuh penting. Jadi kayak pernah gak kayak dulu tuh lo semuanya yaudah deh gue terima, gue temenin gitu, gue ikutin kemauan lo. Tapi sekarang enggak kayak gitu ya. Enggak, iya. Mungkin itu sih fun yang tadi yang kayak tadinya tuh mungkin gue mengiyakan semua yang orang ekspektasikan maksudnya dia mau high maintenance berarti gue harus ngikutin gitu. Ternyata kayak at the end of the day yang kita punya hanya diri sendiri kan. Iya. Jadi kayak kalau misalnya dia nggak bisa respect dan tolerate preferensi dan apa yang lo suka ya. Jadi menurut gue there's no point of staying sih. Jadi itu filter gue yang kayak let go sih. Let go yang untuk orang-orang yang terlalu ribet gitu loh karena life is complex as it is. Iya, kayak lu dan jangan tambah-tambah lagi. Kita tuh mau berteman bukan pengen enak-enaknya doang ya. Maksudnya I'm gonna be there if they need me. Bener, cuman to some context yang kayak sampai lo ngeribetin kehidupan pribadi tuh menurut gue enggak sih. Jangan ya. Iya. Karena kayak beda sama minta tolong ya. Benar-benar. Bikin ribet dan minta tolong tuh beda gitu. Minta tolong tuh kayak humbly Iya, request ya. Kalau iya. bikin ribet tuh kayak lo tahu Unnecessary nih, gitu.
Nah, kita tuh seperti sudah di penghujung acara. Serius? Gak berasa ya? Oh my god. Semangat Fanny, masih ada satu lagi habis ini ya. Iya, gak apa-apa. My job. Ya udah, terima kasih banyak Lutfi untuk Thank you, cerita dan Fanny. insight-insightnya. Jadi Thank you, belajar Blue. banyak banget. Sobat Blue juga harusnya ya, semoga belajar banyak banget tentang pertemanan dan circle-circle, how to cut off, how to prioritize yourself lah ya. Respect yourself. Nah, sebelum kita akhiri, ada pesan atau tips terakhir nggak buat teman-teman yang lagi nonton di sini tentang pentingnya mengelola uang dengan bijak saat menginjak dewasa? Teman-teman, ini Big girl money. yes, ini kayak ini salah satu adegan dewasa yang gue juga belakangan baru rasain ya. Ini tuh penting banget buat kita punya financial literacy sih, Fon. Soalnya literasi finansial tuh mungkin gak selalu didapetin dari keluarga. Yang harusnya, menurut gue harusnya itu dari keluarga ya, Fon. Tapi mungkin gak semuanya dapet. Kayak gue tuh gak terlalu dapet karena kayak keluarga gue kan rata-rata PNS ya. Jadi kayak udah tahu nih pos-posnya gitu. Nah, buat kita yang freelancer ini, gue jadi kayak kaget gitu loh, kayak waduh gitu. Gitu kan? Kayak 5 W, jadi kayak waduh. Gitu harus tahu kayak berapa persen investasi, berapa persen tabungan. Iya, jadi emang harus kita sendiri yang ngebagi-bagi atas kesadaran. Pos-posannya gitu, benar. Jadi penting banget, apalagi di Blue kan banyak banget. Banyak banget. Kita bisa istilah pockets nggak sih kalau gue nggak salah? Bener ya, pockets ya. Ada. Ya bisa bikin banyak pockets, jadi pos-posnya tuh gampang gitu loh, bisa. Dan penting banget juga ya buat kita kayak Blue virtual card, Blue debit card, supaya kita tuh kalau misalnya ada belanja-belanja ya, kita kan kayak big girl money, spendingannya ternyata ada yang kayak subscription gitu-gitu. Iya, yang kan. kayak itu penting banget atau sih. kayak gym membership atau kayak yang kayak ternyata masih kepotong segini nih, apaan ya? Apaan nih, kan kita bisa langsung cek dari satu app gitu dari kan, satu langsung. app, benar. Itu Gampang penting banget sih. Iya. Tadinya gue pakai app terpisah gitu, Fon. Iya, ribet untuk nge-track, kan? cuman kan harus input satu-satu. Satu-satu. Aduh, ribet. Kalau pakai Blue virtual card kan langsung, oh ini nih yang ke-link sama Iya, duit gue, rekening gue. iya. Oh lu yang ngambil duit gue. Gitu. Kalau nggak salah langsung jadi chart juga nggak sih? Bener nggak? Bener ya, langsung jadi chart kan? Iya. Langsung jadi chart kayak spending lo di mana gitu. Jadi itu enak very banget helpful. ya. Jadi nggak perlu buka Excel sheet lagi. Iya, nggak perlu kayak nggak perlu bikin chart sendiri iya gitu. Kan? Iya. Nah, thank you banget Lutfi. Thank you banget, Foni. Ya, buat pengalaman dan cerita serunya. Gue yakin Sobat Blue udah yang nonton nih kalau tahu kalau pertemanan tuh penting banget buat support system dan safe place kita. Apalagi buat teman-teman yang ngerasain nih, pasti yang seumuran kita juga yang nonton transisi dari pertemanan masuk sekolah, kuliah sampai sekarang, mungkin udah ada yang mencari nafkah sendiri ya. Iya, mungkin teman-teman generasi kita tuh udah banyak yang punya anak juga, Fon. Sumpah iya lagi kaget gue. Itu pasti udah transisi banget yang tiba-tiba jadi seorang ibu, tiba-tiba seorang pas ayah. gue lah udah brojol aja ini. Aduh. Cepet banget. Nah, kita harus pamit dulu ya karena sudah waktunya nih. Tapi Sobat Blue jangan khawatir karena kita nanti bakal lanjut lagi nanti malam membahas seputar pertemanan lagi bareng Kak Guf Perdana. Jadi terima kasih banyak Sobat Blue yang udah nonton. See you nanti di jam 7 malam. Bye. Thank you Lutfi. Thank you, Foni. Thank you, Blue.